Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan. Bagaimanakah kita bisa menggambarkan pencurahan Roh Kudus itu? Saya ada permainan sedikit. Kira-kira seperti ini. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita, kepada dunia seperti ini. Tidak ada yang masuk. Mengapa? Mengapa? Karena tutupannya belum dibuka. Kalau sudah dibuka, ada airnya, ada yang masuk ke dalam. Seperti itu juga Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita hari ini. Dia mencurahkan kepada semua orang, bukan hanya kepada para imam atau para suster, biarawan-biarawati, tidak. Dia memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya, yang beriman. Dan kita semua ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Buktinya apa? Kita sudah mengakui Yesus adalah Tuhan. Hanya karena Roh Kudus orang bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus lagi kepada kita untuk membaharui kita. Mungkin selama ini dalam perjalanan waktu, perjalanan hidup kita melupakan Roh Kudus itu. Kita tidak mau menghirau dia, tidak mau mendengarkan dia, tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan kehendak kita sendiri. Hari ini Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita untuk membaharui diri kita supaya kita mau menerimanya, dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keraguan-raguan.
Kita mesti hidup damai. Karena itu Yesus pertama-tama mengatakan kepada kita hari ini, damai bagimu. Hati kita harus damai. Hidup kita harus damai. Dan kalau hati kita sudah damai, Tuhan Yesus juga meminta kita untuk melanjutkan apa yang telah Ia mulai, karya agung Allah. Kita harus mewartakan tentang karya agung Allah kepada semua orang. Karena itu Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah kita terima, jangan menutup untuk diri sendiri lagi, atau jangan menyimpannya saja seperti ini. Tidak ada gunanya kalau hanya ada di dalam botol. Sama sekali tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita membuka, bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk siram tanaman, bisa dipakai untuk membersihkan diri. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima bukan hanya terima lalu simpan dalam hati kita lalu kita tutup, tidak digunakan. Sama seperti air yang kita masukkan ke dalam botol lalu ditutup lagi, tidak ada gunanya selain keruh dan bau. Tuhan Allah ingin supaya Roh Kudus yang kita terima hari ini kita pakai. Kita pakai dalam arti kita selalu bercakap, berkomunikasi dengan Roh Kudus itu, mendengarkan Dia, mengikuti bimbingannya. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri. Kehadiran Roh Kudus merupakan kehadiran Yesus dalam bentuk lain. Yesus tidak lagi hadir dalam rupa manusia, melainkan Dia hadir dalam rupa Roh. Sehingga Dia bukan hanya mendampingi kita, bukan hanya ada beserta kita, melainkan Roh Kudus itu merasuki kita, masuk ke dalam jiwa kita, menjiwai kita. Tentu kebebasan yang ada pada kita tetap ada. Mau mendengarkan Roh Kudus atau mendengarkan roh yang lain. Dan Tuhan Yesus mengharapkan supaya kita semua hari ini mendengarkan Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus itu telah kita terima, maka kepada kita juga diberikan pelbagai macam karunia-karunia, karya Roh itu. Apapun karunia yang diberikan kepada kita, hendaknya kita lakukan itu untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama. Karena kita semua ini adalah satu tubuh dan kepalanya Kristus sendiri. Sebagaimana tubuh itu ada pelbagai macam anggotanya, demikian juga tubuh Kristus ada begitu banyak macam anggotanya. Tetapi apapun anggotanya, siapapun kita, apapun peran kita, kita tetap satu tubuh, tubuh mistik Kristus. Dan dalam tubuh mistik Kristus itu kita harus mewartakan tentang karya agung Allah. Dan karya agung Allah yang paling besar, yang nyata dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Diri kita dan hidup kita merupakan satu proyek besar dari Allah. Allah merancang sedemikian supaya apa yang telah Ia rencanakan itu bisa terjadi. Karena itu Ia meminta juga supaya kita mau bekerja sama dengan Dia, mau menerima Roh Kudus-Nya, membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka rumah kita, agar apa yang telah dirancang dan direncanakan oleh Allah itu atas diri kita, atas keluarga kita, bisa menjadi kenyataan. Hari ini Tuhan Yesus juga mengembusi kita dengan Roh Kudus, dan Dia katakan, terimalah Roh Kudus. Sebagaimana para rasul dulu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka semua bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Dalam arti apa yang mereka katakan bisa dimengerti oleh pendengar, dan mereka mendengar mereka berbicara menggunakan bahasa dari para pendengar. Bahasa yang membuat orang mengerti, memahami, dan yang mereka wartakan itu adalah karya agung Allah. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah tunjukkan. Bagaimana dengan kita zaman sekarang? Kira-kira bahasa apa yang dapat kita pakai supaya semua orang bisa mengerti apa yang kita katakan? Kalau aku menggunakan bahasa Flores, orang Jawa pasti tidak bisa mengerti. Demikian juga sebaliknya. Orang Jawa pergi ke Flores menggunakan bahasa Jawa, orang Flores tidak mengerti. Mungkin bahasa yang paling cocok yang bisa kita gunakan di zaman ini adalah bahasa kebaikan. Bahasa kebaikan dan kebenaran. Supaya kita bisa menggunakan bahasa kebaikan dan kebenaran itu, hendaknya kita terus-menerus mendengarkan bisikan Roh Kudus. Dengan demikian, yang kita katakan selalu tentang kebaikan dan kebenaran, yang kita lakukan selalu tentang kebaikan dan kebenaran, dan yang kita pikirkan selalu tentang kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian hidup kita menjadi suatu pewartaan tentang kebaikan dan kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Kalau kita bisa melakukannya, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi, dipengaruhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu tugas kita selanjutnya sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus hari ini, kita harus menyatakan, harus menunjukkan kepada dunia, kepada semua orang, mulai dari orang-orang yang ada bersama kita, baik dalam rumah kita masing-masing maupun dalam komunitas dan juga dalam masyarakat kita, tentang buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada apa lagi? Ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Semoga Roh Kudus membantu kita supaya kita semua bisa menunjukkan buah-buah roh yang kita terima pada hari ini. Tuhan mencintai kita, Tuhan memberkati kita.